Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton, dan di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Bison, yaitu cutter knife ya. Tipenya dia 500 dari Bison. Nah, buat kalian yang lagi cari cutter dari Bison, kita sedia yang model seperti ini. Kita lihat kemasannya. Ya, untuk kemasannya tidak seperti yang lainnya pakai blister ya. Ini modelnya dus. Dan di sini ada beberapa cara-caranya juga. Penggunaan, cara mematahkan mata cutternya juga. Ya, di sini ada alatnya kayaknya dapat. Lalu di sini untuk spesifikasinya ya, dia modelnya dial ya putaran, ya tidak seperti cutter biasa yang didorong ya, yang tinggal tekan terus dorong. Nah, ini modelnya dial pakai baut ya. Nah, lihat isinya. Oke, jadi bener di sini ada extra refillnya. Lalu dapat segitiga untuk mematahkan cutternya. Oke, untuk isinya seperti ini aja. Cukup lengkap ya. Jadi kalian beli ini aja sudah dapat refillnya. Di sini kita lihat refillnya itu dapat berapa piece. Jadi kita dapat 5 piece refill untuk isi cutternya, gitu ya. Dapat cukup banyak ya untuk isi refillnya. Jadi tak perlu beli refillnya lagi. Dan ini untuk jenis refillnya umum ya, seperti pada cutter yang dijual di luaran. Jadi nggak susah nyarinya. Oke, ini yang saya suka untuk cutter dari Bison ya. Untuk bagian pengencangnya itu menggunakan dial seperti ini. Jadi ini memudahkan banget untuk mengencangkan, dan juga dan menurut saya ini lebih kokoh ya dibandingkan yang model slider. Itu sering patah ya model slider seperti itu karena bahannya plastik, dan kadang kita penggunanya suka ditekan ataupun pas macet itu dipaksa dan patah. Nah, jadi total cutternya itu ada 6 ya, sama yang dipasang. Cara pasangnya itu mudah banget. Taruh seperti ini ya, setengah isi cutternya seperti ini, lalu kita simpan ujung bulatannya di sini. Nah, kalau udah pas tinggal kita dorong aja masuk, lalu tinggal kencangkan aja. Nah, menurut saya ini lebih kencang dan juga lebih kuat dibandingkan yang model slider. Terkadang suka nemuin ketika udah dikencengin yang model slider itu, ketika ditekan dia malah masuk lagi ya, nggak kuat. Tapi kan kalau ini pakai baut, slidernya hilang ya, tinggal kita ganti baut biasa aja ya, enaknya di situ ya. Untuk dialnya hilang, kita bisa pakai baut biasa, jadi lebih mudah ya untuk dipakai lagi ya untuk handle-nya. Oke, untuk bahannya di sini dia menggunakan bahan plastik dan juga besi plat ya. Bagian ini housingnya dia terbuat dari plat. Jadi ketika dikencangkan dia akan menekan bagian bawahnya. Nah, dialnya ini terbuat dari plastik juga. Untuk putarannya pas di genggaman seperti ini, dia ada coak-coakannya. Jadi ketika kita putar itu nggak licin. Kita bisa menyesuaikan posisinya dengan lebih presisi ya. Jadi kita bisa sedikit-sedikit. Kalau yang model slider itu biasanya ada bunyi klik-klik-kliknya. Jadi untuk panjangnya itu tidak benar-benar harus, misalkan mau panjangnya 5 cm ya udah 5 cm. Tapi kalau yang model slidernya ada kliknya, itu harus pas dulu diklik, di bunyi kliknya di relnya. Kalau udah pas baru. Tapi biasanya panjangnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau model dial seperti ini kita bisa menyesuaikan lebih enak ya, mau sedikit aja ataupun mau panjang banget. Ini posisinya lebih memudahkan ya. Seperti itu. Oke, gimana? Nah, untuk cara penggunaannya sama seperti cutter pada umumnya. Lalu di sini kita dapat untuk mematahkan pisau. Nah, ini alat yang terkadang dianggap sepele ya. Kadang kita biasanya pakai tang ya, tapi ini kita dapat. Jadi tinggal kita masukkan aja seperti ini, lalu kita
patahkan. Jadi cutter itu bukan cuma untuk sekali pakai ya. Satu isi cutter tuh kadang bisa dipakai beberapa kali. Kalau di ujungnya kita butuh ujungnya yang lebih runcing. Nah, kalau di sini udah tumpul, kita bisa patahkan aja. Jadi posisikan seperti ini. Di cutter itu ada garisnya ya, ada garis-garisnya. Nah, itu garis sengaja dibuat agar bisa dipatahkan. Caranya itu ketika kita ingin mematahkan, posisinya dikeluarin dulu. Jadi sesuai dengan garis yang ingin dipatahkannya. Jadi udah posisi seperti ini, pas di garis ya, lebihin dikit, tinggal kita nah seperti ini ya, tinggal patah. Jadi posisi patahannya tuh pas di garisnya. Ini bekas patahannya seperti ini. Jadi memudahkan banget. Kalau misalkan kita kadang butuh untuk memotong kertas ataupun yang lain, ujungnya udah tumpul ya, karena tatakan bawahnya itu kaca ya. Biasanya abang-abang fotokopi ya biasanya pemotongnya di atas apa namanya, etalase kaca ya. Jadi lama-lama untuk ujungnya tumpul. Nah, kita tinggal patahkan aja, lalu bisa dipakai lagi. Jadi kembali tajam ya, karena bagian yang tadi dipatahkan ya kan tidak tumpul seperti ini. Jadi ujungnya bisa tajam kembali dan masih bisa dipakai. Satu isi cutter ini masih bisa dipakai beberapa kali ya, karena di sini ada disediakan beberapa kali patahan seperti itu. Dan hasilnya seperti ini ya, sama seperti isi cutter pada umumnya ya untuk ketajamannya, tapi yang saya suka di cutter Bison ini karena di bagian dialnya dia bisa lebih kencang lagi ya, jadi nggak gampang lepas untuk cutternya, nggak gampang melesat. Dan mungkin di situ aja untuk review dan pengetesan pada cutter Bison ini. Semoga video ini membantu kalian yang ingin membeli produk dari Bison ini. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.